Oke, mari kita mulai. Pernah nggak sih kepikiran soal fisika dan kimia yang tersembunyi di balik benda-benda yang kita pakai tiap hari? Nah, dalam paparan kali ini, kita bakal bongkar habis rahasia paling mendasar dari salah satu kelas material paling kuno tapi sekaligus paling canggih di dunia. Ya, kita akan bahas keramik. Bagian pertama, lebih dari sekedar cangkir kopi. Jadi, kita harus benar-benar mendefinisikan ulang apa sih yang kita maksud dengan keramik, karena jujur aja, ini bukan cuma soal cangkir kopi yang biasa kita pakai. Coba pikir deh, kenapa kalau kita menjatuhkan sendok logam bunyinya cuma nyaring, tapi kalau piring keramik yang jatuh, hancur berkeping-keping? Jawabannya ada di struktur atomnya. Struktur inilah yang membentuk segalanya, mulai dari batu bata bangunan sampai ke layar ponsel pintar Anda. Secara historis, istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, keramikos, yang artinya barang yang dibakar. Tapi, ya seperti yang kita lihat dari definisinya, keramik modern itu mencakup semuanya, mulai dari tanah liat tradisional yang dibakar di tungku kuno, sampai komponen pesawat luar angkasa canggih yang sangat bergantung pada ikatan ionik yang super kuat ini. Masuk ke bagian kedua, arsitektur atom. Sekarang, mari kita zoom in dari benda makroskopis yang kita sentuh sehari-hari, turun terus sampai ke level atom. Bayangkan, kation dan anion ini kayak balok Lego kaku yang lagi berusaha menyusun diri serapat mungkin berdasarkan ukuran relatifnya. Tapi, di saat yang sama, mereka juga harus menyeimbangkan muatan listriknya dengan sangat sempurna. Pokoknya, harus netral. Itu aturan masnya. Nah, yang bikin makin menarik adalah bagaimana matematika sederhana dari rasio jari-jari kation dan anion ini secara harfiah menentukan bentuk geometri tiga dimensi si kristal. Mulai dari sekedar rantai linear yang sederhana sampai membentuk kubus yang sangat kompleks. Aturan geometris yang sederhana tadi ternyata punya skala besar loh. Mereka menciptakan struktur atom berulang yang membentuk hal-hal di sekitar kita. Contohnya, struktur garam batu yang ngebentuk garam meja di dapur Anda, sampai material canggih seperti zinc sulfide. Lanjut ke bagian 3, silikat, kaca, dan karbon. Mari kita lihat bagaimana hal ini terbangun di material dunia nyata, pakai elemen paling melimpah di bumi. Ini secara brilian menunjukkan perbedaan antara struktur kristal kuarsa yang sangat teratur dan berulang sempurna, dengan struktur amorf yang benar-benar acak pada kaca jendela Anda. Kontras yang luar biasa, bukan? Walaupun karbon nggak bisa dimasukkan dengan gampang ke dalam klasifikasi material tradisional, alotropnya itu dengan sempurna menunjukkan bagaimana ikatan atom menentukan segalanya. Coba pikir, apakah materialnya bakal jadi mata bor yang super keras atau cuma jadi grafit lunak di ujung pensil Anda? Semua berawal dari ikatannya. Bagian keempat, keindahan dari ketidaksempurnaan. Sekarang, kita agak zoom out sedikit ke tingkat sekitar materialnya. Karena sejujurnya kisi kristal yang sempurna itu jarang banget bertahan lama di dunia nyata. Jadi poin krusialnya adalah, bahkan ketika ada atom yang berperilaku aneh atau tiba-tiba hilang, material keramik ini mutlak harus menjaga muatan listrik positif dan negatifnya tetap seimbang 100%. Di sini kita bisa membandingkan secara langsung apa yang disebut cacat Frankel, yaitu saat sebuah atom memaksakan diri nyelip ke celah yang kosong, berhadapan langsung dengan cacat Schottky, di mana pasangan kation dan anion lenyap begitu saja dari strukturnya demi menjaga keseimbangan. Tapi, ingat ya, kecacatan atau pengotor mikroskopis ini nggak selalu buruk. Faktanya, ketidaksempurnaan ini justru memungkinkan terjadinya difusi atom dan pada akhirnya memberi kita kebebasan untuk merekayasa sifat fisik material tersebut sesuai kebutuhan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, titik patah. Kita zoom out lagi ke tingkat makroskopis buat menjawab satu pertanyaan pamungkas. Kenapa material ini luar biasa keras, tapi di saat yang sama bisa gagal secara fatal? Gini, beda dengan logam yang punya sistem selip buat berubah bentuk, ion-ion bermuatan di keramik ini bakal tolak-menolak kalau mereka dipaksa bergeser. Strukturnya terkunci rapat sampai akhirnya hancur berantakan. Biar Anda ada gambaran ya, cuma butuh 10% volume berupa ruang kosong atau pori-pori mikroskopis di dalam keramik, kayak aluminium oksida, buat bikin kekuatan lenturnya anjlok sampai 50%. Betul, turun separuhnya cuma gara-gara celah sekecil itu. Karena keramik ini nggak bisa bengkok sama sekali. Pori-pori mikroskopis, retakan kecil, dan sudut-sudut di dalamnya bertindak layaknya pelipat ganda tekanan masif. Mereka secara harfiah mencabik-cabik dan merobek ikatan ioniknya. Kalau kita menganggap keramik yang hancur ini kayak investigasi tempat kejadian perkara di bawah mikroskop, ciri-ciri fisik spesifik di pecahan-pecahannya itu bisa langsung mengarahkan kita merunut balik ke si pelaku utamanya.
cacat mikroskopis awal. Tapi ada untungnya juga, karena memberi tekanan atau mengompres material itu nggak melipat gandakan dampak retakan mikroskopis, kayak saat kita menariknya. Keramik ini jadi luar biasa tangguh saat dikompresi. Nggak heran kan kalau keramik termasuk salah satu material paling keras yang ada di bumi. Nah, saya bakal ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang memancing pikiran. Kalau kelemahan mikroskopis tadi bisa memicu kegagalan fatal, kira-kira gimana cara kita memakai pemahaman ini buat merancang material masa depan yang mustahil dihancurkan? Memahami arsitektur atom dari keramik ini jelas adalah kunci utama kita buat ngebangun teknologi masa depan. Menarik banget kan?